Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak soleh, Ustadz yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Kita kembali lagi bertemu di pembelajaran tematik. Seperti biasa, kita akan belajar tematik dengan online, dengan panduan ataupun bimbingan dari video yang Ustadz buat hari ini. Nah, anak-anak, sebelum mulai, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Baik, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak soleh, kita sudah berdoa, maka dari itu kita bisa langsung mulai belajar. Nah, Ustadz mengingatkan untuk kalian tetap semangat ya, tetap semangat dalam belajarnya. Kemarin kita sudah libur berapa hari? 4 hari ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu waktu yang sangat cukup ya untuk kita istirahat, untuk kita bermain, untuk kita menghabiskan waktu di rumah ataupun di luar rumah, ada yang jalan-jalan kemana, ke puncak atau apapun itu. Nah, sekarang saatnya kita kembali ya, kembali belajar ke sekolah secara online gitu ya. Nah, Ustadz titip pesan ke kamu untuk terus semangat ya, pokoknya tidak ada alasan untuk tidak semangat dalam belajar, karena kemarin kita sudah liburan 4 hari ya, sudah liburan 4 hari. Nah, anak-anak, kita langsung masuk saja. Kita hari ini akan melanjutkan tematik kita, yaitu di subtema 4, pembelajaran 4 ya. Sebentar lagi buku tematik kita habis, karena kita cuma sampai subtema 4, lalu pembelajaran 6. Nah, kita udah pembelajaran 4, berarti tinggal 3 pembelajaran lagi ya. 3 pembelajaran lagi, evaluasi, terus kita selesai di tema 1. Nanti kita ganti buku ke tema 2, kalau tema 1-nya sudah selesai. Nah, anak-anak soleh, silakan dibuka pembelajaran 4-nya itu di halaman 140 ya, di halaman 140. Nah, ini sebentar Ustadz agak zoom dikit. Nah, yang ini ya, pembelajaran 4 di halaman 140. Nah, silakan dibuka anak-anak bukunya. Di sini Ustadz akan membacakan di sini. Oke, silakan dibuka 140. Kamu membaca juga boleh, sambil mendengarkan juga boleh ya. Jadi Ustadz baca, kamu mendengarkan dan membaca juga dalam hati. Baik, musibah dapat terjadi di mana dan kapan saja, seperti yang menimpa rumah Lina. Rumah Lina rusak tertimpa pohon. Bagaimana sikap warga di sekitar rumah Lina menghadapinya? Nah, di sini rumah Lina tertimpa pohon. Nah, ini ada gambarnya ya. Pohonnya besar, rumahnya tertimpa oleh pohon yang besar itu. Pohon di samping rumah Lina tumbang. Pohon itu menimpa rumah hingga rusak parah. Para warga berdatangan untuk membantu. Teman-teman Lina juga datang untuk menghibur. Kata Laras gini, "Bagaimana kabarmu, Lina?" Kata Dina, "Kami ikut berduka atas musibah ini." Kata Lina, "Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian kalian." Kata Dina, "Kamu bisa menginap di rumahku selama rumahmu diperbaiki." Kata Laras, "Orang tuaku juga mengizinkan bila kamu ingin menginap di rumahku." Kata Lina, "Tidak usah, nanti merepotkan. Terima kasih teman-teman. Kata Papa, kami sementara akan tinggal di rumah nenek." Kata Laras, "Semoga kesusahan ini cepat berlalu." "Ya," kata Lina. "Ya, Papa bilang kami harus bersabar." Kata Dina, "Benar, ibuku bilang orang sabar disayang oleh Allah." Nah, itu gitu ya sayang. Jadi si rumahnya Lina ini tertimpa pohon, lalu teman-temannya langsung menawarkan bantuan untuk tinggal di rumahnya, gitu, menginap di rumahnya selama rumahnya diperbaiki. Namun sama Lina bilang,
Tidak perlu, karena kata papanya dia akan menginap di rumah neneknya. Sementara rumahnya diperbaiki dan dia harus bersabar karena orang yang sabar disayang oleh Allah. Seperti itu ya sayang. Musibah apa yang terjadi pada keluarga Lina? Apa? Tertimpa pohon. Rumah tertimpa pohon. Tulis di sini sayang. Apa yang dilakukan teman-teman Lina? Menghibur. Apa yang ditawarkan Lina dan Laras kepada Lina? Nah, tadi Ustaz sudah bilang. Di mana Lina dan keluarganya akan tinggal sementara? Nah, tadi juga Ustaz sudah ceritakan. Nah, ditulis ya sayang. Nah, di sini langsung ke bawahnya ya. Di sini dulu deh. Ayo menyimak. Dari percakapan di atas terdapat kalimat berikut. Tidak usah nanti merepotkan. Nah, ini ialah contoh kalimat penolakan, ajakan dengan santun. Jadi untuk menolak itu seperti ini gitu ya. Menolaknya jangan nggak mau rumah kamu nanti sempit deh, atau rumah kamu nggak bagus gitu misalnya. Nggak boleh gitu ya. Jadi harus halus menolaknya itu, tidak usah nanti merepotkan gitu. Nah, ini ada juga lagi contoh lain. Sebentar ya Arini, sebentar ya Arin, kakak sedang mengerjakan PR dulu. Nah, ini diajak, misalnya mungkin kakaknya diajak sama Arin untuk main gitu. Nah, ini maafkan aku Yoga, aku tidak bisa ikut bermain. Nah, ini contohnya juga. Nah, tulislah kalimat penolakan atau persetujuan berdasarkan ajakan berikut. Ayo kita main hujan-hujanan. Nah, kamu menyetujui atau menolak? Nah, kalau Ustadz menolak karena hujan-hujanan itu memang bagus gitu, ataupun memang boleh gitu ya. Memang boleh, cuman kalau kita kondisinya nggak lagi sehat-sehat banget, lebih baik tidak boleh gitu ya. Jadi nanti khawatirnya jadi sakit gitu ya. Tapi hujan itu rahmat gitu ya. Hujan itu rahmat, boleh hujan-hujanan, cuman lihat kondisi gitu. Nah, di sini ada ajakan ayo kita main hujan-hujanan. Nah, misalnya Ustadz menolak. Maaf, aku sedang sakit gitu. Maaf, aku sedang sakit. Jadi dia menolak. Mari kita ke perpustakaan. Nah, ini kalau ini boleh menyetujui. Mari kita ke perpustakaan. Ayo, aku juga ingin membaca buku gitu. Atau baiklah, aku juga ingin membaca buku. Nah, itu. Nah, ini nomor 3 sampai nomor 5, terserah kamu ya. Kamu mau menolak atau menyetujui. Jadi pilih salah satu, menolak atau menyetujui. Kalau menolak ditulisnya di sini, kalau menyetujui tulisnya di sini. Gitu ya. Lalu yang nomor 4 juga gitu, sama. Nomor 5 juga gitu sama. Nah, ini seperti yang kemarin sudah Ustadz berikan tugas ke kamu ya. Untuk menghibur Lina, teman-teman mengajak Lina membuat karya seni. Karya yang dibuat adalah membuat hiasan dari biji-bijian. Cara membuatnya telah dipelajari beberapa hari yang lalu. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membuat karya hias bentuk bunga dari biji-bijian. Sekarang, coba kamu buat gambar lain menggunakan biji-bijian. Setelah selesai, pajanglah hasil karyamu di depan kelas. Nah, ini jadi yang kemarin Ustadz tugaskan kepada kalian, mudah-mudahan kalian sudah membuatnya ya. Ada beberapa anaknya Ustadz tadi yang sudah setoran ya. Ustadz sudah lihat gambarnya dan bagus-bagus, Masya Allah. Nah, ini tinggal dijawab saja dari aktivitas yang sudah kamu lakukan selama liburan kemarin, yaitu membuat karya seni 3 dimensi itu. Gambar apa yang kamu buat? Misalnya ada yang kemarin buat gambar robot, tulis robot. Bahan apa saja yang dibutuhkan? Nah, membuatnya pakai apa aja? Kacang, terus kertas gitu kan. Alat apa yang kamu gunakan? Alatnya itu lem, terus apa lagi? Iya, gunting juga misalnya buat menggunting-guntingnya, atau untuk memotong-motong kacangnya gitu. Nah, itu tulis ya. Terus biji-bijian apa aja yang kamu gunakan? Kacang, biji kacang tanah gitu ya. Berapa jumlah masing-masing biji-bijian yang kamu gunakan? Jumlahnya banyak ya. Nah, berapa jumlah masing-masing bijian yang kamu tulis aja misalnya banyak gitu, atau 100 gitu ya, atau mungkin lebih gitu ya. Nah, ini kenapa harus nanya berapa gitu kan? Nah, ya tulis aja banyak gitu. Nah, di sini teman-teman Lina memberikan buku cerita kepada Lina. Hal itu dilakukan agar Lina tidak sedih lagi. Buku cerita itu tentang petualangan mencari harta karun. Selain cerita, di dalamnya juga terdapat teka-teki. Coba kamu selesaikan teka-teki tersebut. Perhatikan teka-tekinya berikut ini.
Anton dan Della akan pergi ke Pulau Harta. Ada dua rute yang dapat ditempuh. Rute 1 melalui Pulau Batu dan Pulau Katak. Rute 2 melalui Pulau Bangau dan Pulau Kelapa. Nah, ini gambarnya. Sebentar Ustadz minimize dulu. Nah, ini jadi si Anton sama Della ini orangnya ya. Jadi kalau dia ada dua jalan, kalau dia mau melewati ke kiri, ini ada Pulau Batu dan Pulau Katak, baru sampai di Pulau Harta. Tapi kalau dia mau lewat kanan, dia lewat Pulau Bangau dan Pulau Kelapa. Nah, sekarang lihat petunjuknya. Anton dan Della memiliki tiket dengan nilai 90. Jadi Anton ini pegang tiket 90 ya. Jika melalui Pulau Batu, nilainya ditambah 225. Jika dia ke sini, 90 ini ditambah 225. Pinter. Dan jika melalui Pulau Katak, nah karena dia masuk Pulau Katak, maka akan dikurangi 73. Nah, barulah dia sampai ke Pulau Harta ya. Jadi ditambah 225 dikurangi 73 kalau dia lewat sini. Lalu kalau dia melalui Pulau Bangau maka akan ditambah 246. Di sini 246. Nah, lalu kalau ke Pulau Kelapa akan dikurangi 81. Yuk, Ustaz minta tolong tutup yuk. Ya, pintunya. Makasih sayang. Nah, Pulau Kelapa. Kalau mau lewat Pulau Kelapa, maka akan dikurangi 81. Nah, barulah dia sampai ke Pulau Harta. Nah, hitunglah nilai yang diperoleh jika melalui kedua rute tersebut. Rute yang memiliki nilai tertinggi akan apa? Akan dipilih oleh Anton dan Della ya. Akan dipilih oleh Anton dan Della. Jadi rute 1 yang ini ya, sayang. Jadi 90 ditambah berapa? Ditambah 225 dikurangi 73. Nah, tulis di sini 90 ditambah 225 dikurang 73. Hasilnya berapa? Hasilnya kamu hitung sendiri. Ya, dicoret-coret di sini boleh, di sini boleh coret-coret ya. Jadi ditambah dulu baru dikurangi. Lalu yang dia lewat kanan, kalau dia lewat rute yang kedua, ditambah 246 dikurangi 81. Nah, di sini tambah 246 dikurangi 81. 90 tambah 246, 246 ditambah 81. Dikurangi 81 ditambah 246 dikurangi 81 gitu ya. Nah, nanti hasilnya yang paling banyak ialah yang dipilih sama Antona. Mana yang paling banyak, rute 1 atau rute 2? Nah, di sini tulis nanti yang paling tinggi. Nah, baik anak-anak soleh yang saya sayangi dan saya banggakan, untuk pembelajaran 4 itu saja. Mudah-mudahan dapat dipahami dan kamu bisa mengertinya dengan baik. Nah, seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz Haji. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.